Selamat pagi teman-teman, selamat mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk ya. Dan jangan lupa kita ada simulasi di pertemuan kelima. Berarti karena pertemuan 2 dan 3 ini adalah online, maka pertemuan minggu ke depan itu berarti menjadi pertemuan keempat ketika kita bertemu gitu ya. Berarti tugasnya akan saya kumpulkan di pertemuan mendatangnya lagi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian masuk pada pertemuan kedua, manajemen sumber daya manusia, kita masuk pada tema perencanaan sumber daya manusia. Nah, di sini menarik sekali terkait tentang perencanaan SDM di sini. Saya pernah sempat membahas tentang JAJDJS gitu ya. Kita sudah masuk kepada ranah yang terkait tentang JAJDJS itu pada ranah internal perusahaan. Tapi ada permasalahan yang sebenarnya ditemui oleh manajer sumber daya manusia sebelum menentukan JAJDJS. Nah, itu apa? Adalah perencanaan sumber daya manusia. Coba kita lihat ya, ada aspek internal dan eksternal, mungkin bisa kita bahas lebih mendalam. Oke, bisa kita lihat di sini ya, agenda pertemuan kita kali ini adalah yang pertama adalah pengertian faktor dan manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, keterkaitan perencanaan SDM dengan anggaran. Ketiga, tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, perencanaan sumber daya manusia. Kelima, proses perencanaan sumber daya manusia. Dan keenam adalah mengelola kelebihan sumber daya manusia. Nah, di sini bisa dibaca sendiri ya sama teman-teman terkait tentang pengertian perencanaan sumber daya manusia. Yang jelas intinya perencanaan sumber daya manusia ini adalah proses peramalan pertama yang bentuknya sistematis gitu ya teman-teman, karena harus disertai dengan data, nggak boleh cuman ngawang aja walaupun ini dikatakan sebagai peramalan gitu ya. Jadi harus ada dasar logikanya ketika kita meramalkan bahwa kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh perusahaan dan yang tersedia gitu ya teman-teman. Nah di sini berkaitan dengan yang namanya rencana strategis yang diberikan manajer sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Karena apa? Karena bentuk pencapaian tujuan organisasi ini kan harus didukung oleh kompetensi-kompetensi yang tepat gitu ya yang dimiliki oleh karyawannya. Oke. Selanjutnya nah, di sini ada hubungan strategi manajemen sumber daya manusia dengan perusahaan. Di sini strategi perusahaan pengennya bertumbuh, maka strategi yang bisa digunakan MSDM adalah menyewa, pelatihan, promosi, agresif. Nah, kemudian ada pembebasan, maka ada rekonfigurasi staf, pemberhentian kembali, dan penugasan kembali. Jadi banyak nih ya ternyata fungsi dari sumber daya manusia ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi saja gitu ya. Masih ingat ya di pertemuan pertama itu bahwa human capital manajemen di sini memiliki hubungan erat pada strategik. Nah, di sini bisa teman-teman baca sendiri yang mungkin ketika teman-teman mengambil pada konsentrasi manajemen sumber daya manusia, maka kita akan mempelajari lebih dalam terkait tentang strategi manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Oke? Nah, bisa kita lihat di sini ada tahapan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah menganalisis tujuan organisasi. Yang kedua, melakukan inventarisasi sumber daya manusia yang ada. Ketiga, perkiraan permintaan dan pemasukan sumber daya manusia. Selanjutnya, memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Yang setelahnya adalah merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Dan kemudian yang terakhir adalah pemantauan, pengendalian, dan umpan balik yang bisa dilakukan oleh sumber daya manusia. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan bahwa ternyata faktor perencanaan sumber daya manusia tidak hanya dari internal perusahaan saja, namun kita juga bisa lihat dari eksternal. Nah, di sini di internal faktor internal, maka kita akan melihat adalah menghitung jumlah karyawan serta mengevaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya penugasan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang mendatang. Jadi di situ kita akan ngomongin yang namanya rotasi pekerjaan gitu ya. Itu termasuk rencana untuk menempatkan sumber daya manusia. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa secara internal kita bisa
melihat dari rencana strategik atau rencana operasional yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah faktor bisnis baru, atau misal di sini kita bisa melihat bahwa perubahan organisasi selama pandemik ini kan cukup rapid ya, cukup cepat gitu ya. Maka dari sana perencanaan sumber daya manusia pun juga harus tetap memiliki pembaruan dan perubahan. Nah, kemudian kita bisa lihat eksternal. Adanya persediaan karyawan berdasarkan analisa pasar tenaga kerja, serta tren kondisi kependudukan sehingga ada kerjasama antara penyedia tenaga kerja dengan perusahaan menjamin kuantitas dan kualitas karyawan. Faktor yang bisa dilihat adalah faktor ekonomi nasional dan industri, kemudian faktor sosial, politik, dan hukum. Nah, yang terakhir ada faktor ketenaga kerjaan. Di sini faktor ketenaga kerjaan kita akan ngomongin terkait tentang yang ada di dalam organisasi dan adanya pensiun, PHK, meninggal dunia atau karyawan yang tidak optimal gitu ya. Kemudian ada promosi, pindah dan karyawan yang mendapat petugasan di luar gitu. Nah, di situ menjadi sebuah faktor-faktor yang akan merubah perencanaan sumber daya manusia. Nah, di sini manfaat perencanaan sumber daya manusia yang pertama adalah perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan secara lebih baik. Kemudian, perencanaan sumber daya manusia diawali dengan kegiatan inventarisasi tentang sumber daya manusia yang sudah terdapat di dalam perusahaan. Nah, ini data-data inventarisasi yang perlu dilakukan oleh SDM. Selanjutnya, manfaat perencanaan SDM di page kedua, kita akan ngomongin terkait tentang perencanaan sumber daya manusia yang efektif ini juga akan lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ketika kita ngomongin sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kita akan lari pada analisis pekerjaan atau job analysis yang kemudian akhirnya juga akan memunculkan yang namanya standard operating procedure dalam bekerja. Nah, di sini SOP ini juga penting gitu ya teman-teman. Selanjutnya, manfaat perencanaan SDM ketiga adalah produktivitas dapat ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan pekerjaan pelatihan yang telah diikuti oleh SDM. Jadi enggak yang tiba-tiba nih, misal suatu saat kita sudah pernah melakukan pelatihan untuk menulis indah gitu, tapi ternyata dari buku perusahaan penerbit buku gitu ya tidak memanfaatkan kegiatan itu. Nah, maka perusahaan mengeluarkan pelatihan lagi, mengeluarkan budget lagi untuk apa? Untuk melakukan pelatihan menulis indah lagi, padahal sudah pernah dapat sebelumnya. Nah, itu kan menjadi hal yang membuang-buang energi dan membuang-buang sumber daya keuangan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adanya dengan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan akan mendorong karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia ini dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dalam artian jumlah maupun kualifikasi untuk mengisi jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru kelak, gitu ya. Jadi sudah diprediksi bahwa kegiatan bisnis ini selalu berkembang dan selalu berubah. Nah, maka aktivitas-aktivitas tersebut ini menjadi sebuah hal yang perlu dipersiapkan oleh perencanaan SDM juga. Nah, selanjutnya mengetahui pasar tenaga kerja. Nah, di sini kita bisa melihat gitu ya, kok harus mengetahui pasar tenaga kerja, kan kita juga sudah jelas nih banyak banget orang masih pengangguran, masih butuh kerja. Tapi jangan salah teman-teman, mengetahui pasar tenaga kerja di sini bukan hanya ngomongin jumlah, tapi ngomongin kualifikasi, ngomongin kompetensi. Apakah kompetensinya perlu diisi oleh orang-orang yang tidak harus lulusan S1? Itu kan juga menjadi sebuah pengetahuan gitu ya terkait tentang pasar tenaga kerja. Selanjutnya,
kita masuk pada keterlibatan SDM dengan anggaran. Jelas ya, ketika di dalam sebuah organisasi, ketika kita melakukan aktivitas apapun gitu ya, dalam perusahaan apalagi, itu kan kita pasti akan mengeluarkan anggaran gitu ya. Nah, mengeluarkan anggaran ini akan berkaitan erat dengan apa? Strategi bisnis secara global gitu. Walaupun tadi kita juga sudah bilang bahwa manajer sumber daya manusia itu juga berkaitan gitu ya dengan strategi yang dihadapi oleh bisnis atau perusahaan, tapi ternyata kita juga harus make a deal ya, harus sama-sama saling support ya antara keterkaitan sumber daya manusia dengan anggaran ini sendiri. Nah, jadi manajer sumber daya manusia juga harus memahami bahwa ketika melakukan sebuah aktivitas ini membutuhkan dana, maka kita harus melakukan kegiatan seefektif dan seefisien mungkin, gitu ya. Jadi tetap harus mempertimbangkan dengan kemampuan organisasi tersebut gitu ya. Karena apa? Karena ketika nanti perencanaan SDM ini tidak menginputkan atau tidak memberikan gambaran bahwa nanti ketika kita memasukkan atau memiliki pegawai baru, maka kan bebannya akan bertambah ya, beban secara keuangan. Beban secara keuangan itu seperti apa sih? Gaji, tunjangan, kompensasi, dan berbagai macam hal lainnya gitu ya yang dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan para karyawan. Itu menjadi sebuah anggaran atau budget tersendiri. Ya, selanjutnya di sini ada tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia. Ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Di sini ada unit sumber daya manusia. Silahkan dicari nih ya perbedaannya dengan manajer. Oke, selanjutnya ada perencanaan SDM. Ini seperti biasa, pasti ada input, itu kan inflow-nya, ada pemindahan, promosi, penerimaan tenaga kerja baru, pemanggilan kembali. Nah, di sini ada tenaga kerja yang masuk, maka kita akan lihat dari tingkatan sasaran tenaga kerja yang sekarang gitu. Dan ketika tenaga kerja keluar di sini, kita melihat juga lagi dilihat ada promosi, berhenti karena apa, pemberhentiannya karena apa, demosi, pensiun, kematian, dan PHK. Selanjutnya di sini ada rumusnya gitu ya untuk memperkirakan penawaran tenaga kerja internal untuk sebuah unit. Maka dilihat dari tingkat susunan tenaga kerja sekarang, dikurangi dengan proyeksi outflow tahun ini, dan kemudian ditambah proyeksi inflow tahun ini. Maka ini akan menjadi angka atau jumlah penawaran unit internal yang ada di masa depan. Nah, ini bisa kita lihat ya, ketika tadi kita ngomongin perencanaan strategis dari sebuah sumber daya manusia, ini berkaitan erat dengan perencanaan strategis. Nah, di sini juga bisa kita lihat, ternyata ada kurungannya atau semestanya, yaitu kita bisa lihat dari lingkungan internal, lingkungan eksternal gitu ya, yang kemudian akan berpengaruh pada perencanaan sumber daya manusia. Nah, di dalam perencanaan sumber daya manusia akan membutuhkan ini ya, peramalan, kita melihat kebutuhan dan permintaan sumber daya manusia, kemudian adanya perlamaran ketersediaan sumber daya manusia di luar sana gitu kan, kemudian dilihat nih perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia. Nah, ketika terjadi kelebihan pekerja, maka adanya pembatasan rekrutmen, pengurangan jam kerja, pensiun dini, dan pemberhentian. Kemudian ketika kekurangan pekerja, maka akan dilakukan rekrutmen, seleksi, dan lain segala macamnya. Nah, kemudian ketika penawaran dan permintaan ini sama angkanya, maka tidak ada tindakan yang perlu dilakukan oleh SDM. Tapi kita harus pintar-pintar ini ya, melakukan job analysis dengan baik di dalam perencanaan sumber daya manusia. Nah, job analysis bisa kita pelajari di pertemuan ketiga. Nah, ini bisa dilihat ya, ini salah satu bentuk juga proses perencanaan perencanaan SDM gitu kan. Ada tujuan dan strategi organisasi. Lagi-lagi kita ngomongin peramalan yang akan saling berhubungan ya nantinya, yang beroutput pada strategi dan rencana sumber daya manusia. Nah, di sini lebih spesifik lagi, analisis, proyeksi ini ya, secara teknis gitu ya, bisa dilihat. Oke, selanjutnya ada perencanaan SDM di dalam organisasi kecil. Jadi evolusi kegiatan SDM kalau misalnya di organisasi kecil seperti apa gitu kan. Misalnya
perusahaannya nggak gede-gede banget, nggak perlu pertukaran dengan cepat gitu, maka kita bisa lihat di sini. Di awal maka akan melakukan yang namanya rekrutmen gitu ya. Setelah rekrutmen pasti akan muncul yang namanya anggaran dari penggajian. Setelah bertumbuh maka ada pengembangan organisasi, kemudian kebutuhan SDM itu kompetensinya meningkat juga gitu karena perusahaannya selalu berkembang gitu ya. Kemudian ketika sudah bertumbuh dan lanjut gitu ya, maka ada kebutuhan administrasi meningkat dan juga kebutuhan rekrutmen dan pengembangan organisasi ini juga semakin bertambah. Jadi semakin ke sini semakin bertambah gitu ya. Nah, di sini perusahaan kecil dengan isu keluarga, karena seringkali gitu ya perusahaan kecil ini dilaksanakan oleh anggota-anggota keluarganya sendiri. Maka bisa dilihat adanya perencanaan usaha yang jelas, itu wajib ya dimiliki oleh perusahaan kecil sekalipun. Kemudian mengambil talent yang sesuai, tidak hanya dalam circle keluarga gitu ya. Jadi ketika misal kita adalah penghasil tenun gitu. Ketika ownernya memiliki modal, kemudian memiliki sejarah panjang orang tuanya gitu ya, memiliki perusahaan tenun, kain gitu ya. Nah, ketika pelanjutnya itu seringkali tidak bisa menguasai cara menenun yang baik, maka pemilik ini dapat membuka kesempatan lebar-lebar kepada orang lain yang memiliki talent untuk mendukung organisasi tersebut gitu ya, agar perusahaan tetap berjalan. Karena kalau misalnya orang jualan kain tenun tapi tidak bisa menenun gitu kan, maka apa yang akan dijual nantinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya manajemen yang jelas sehingga tidak membuat karyawan merasa ada ketimpangan di dalam keadaan kerja. Ini adalah saran-saran yang bisa dilakukan ketika teman-teman nih ternyata punya perusahaan kecil yang dijalankan oleh keluarga. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan bahwa mengelola kelebihan SDM seperti apa, adanya kelebihan pegawai, maka adanya pensiun dini, pemberhentian dan segala macamnya, gitu ya. Kalau misalnya dalam bahasa ini namanya golden shake hand, itu tolong dicari gitu ya, itu bahasa tentang pensiun dini. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan kuis teman-teman, silahkan. Ini sudah pernah saya bahas terkait tentang bonus demografi yang terjadi di Indonesia tahun 2030 sampai 2040. Maka apa yang akan terjadi dengan perencanaan sumber daya manusia ketika ada di dalam bonus demografi ini? Ya, silakan teman-teman berikan analisis teman-teman secara singkat, padat, jelas namun berisi. Dan ketika teman-teman memberikan data dukungan itu jauh lebih baik ya, maka akan saya buka di penugasannya dalam bentuk quiz yang bisa diakses oleh teman-teman. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini di pertemuan kedua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.